Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mulai kegiatan pembelajaran kita, ada baiknya kita membaca doa. Siapa yang bisa memimpin doa? Coba Afgan memimpin doa. Terus Afgan. Putri silakan memimpin doa. Strategi
yang nomor 3, perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Kemudian yang keempatnya adalah membangun pasar. Membangun pasar. Pasar itu tempat apa biasanya, Nak? Berdagang. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian selanjutnya metode dakwah Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian nasional. Yang pertama, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Itu sama-sama orang Islam. Kaum Muhajirin itu orang yang hijrah bersama Nabi. Kaum Ansar adalah orang yang menerima hijrah Nabi kota Madinah. Yang kedua, menempatkan orang yang miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Jadi orang-orang yang punya tempat tinggal itu bisa ditempatkan di masjid. Kemudian yang nomor 3, Bersama dengan kaum Ansar menciptakan orang pekerjaan bagi kaum Muhajirin. Bapak, silahkan kalian bentuk kelompoknya. Kan kemarin udah tahu kan kelompoknya masing-masing, jadi dibentuk. Disiapkan kelompoknya. Jadi kemarin udah kita bentuk kelompoknya. Kelompok 1 yang akan kalian bahas adalah tentang membangun masjid. Kelompok 2 membangun bersaudara. Kelompok 3 apa? Bagaimana Nabi membangun pasar. Menggalang kerukunan. Yang kelompok 4 adalah pasar. Silakan kalian cari apa yang dapat kalian temukan dari yang sudah ibu kasih tadi. Permasalahan yang tadi diskusikan dengan kelompok kalian. Masjid yang dimaksud adalah Masjid Nabawi yang ada di Madinah, yang luasnya adalah 31,5 meter dikali 27 meter. Lalu sekarang sudah lebih besar dan diperbarui menjadi 45 meter kali 45 meter. Jadi sedikit banget. Tujuan Nabi dulu membangun masjid itu bukan hanya untuk tempat beribadah, tempat sholat, tempat dakwah, bukan, tapi sebagai tempat belajar dulu. Dan di masjid itu pula ada tempat pengobatan, tempat tahanan, dan tempat bermusyawarah dan menyusun kekuatan jika ada ancaman dari kaum Yahudi dan kaum kafir Quraisy. Dan tanah itu adalah milik 2 anak yatim yang bernama Suhail dan Sahel, dan putra dari Rafi bin Umar bin Sa'labah. Mereka setelah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya, maka mereka menempatkan tanah itu sebagai tempat mendirikan rumah. Lalu dengan Nabi datang ke situ, Nabi mengatakan, aku ingin
tidak untuk kebaikan, maka jangan pernah kau injakkan kakimu kemari. Lalu Nabi mengatakan bahwa ia ingin membangun masjid di tanah itu. Maka mereka berdua pun memberikannya. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada Rasulullah, mengapa Nabi kita ke Madinah pertama kali membangun masjid? Kami dari kelompok 1 ingin mengapa Nabi pertama kali hijrah ke Madinah untuk membangun masjid? Karena di Madinah walaupun tauhidnya kuat, tapi mereka belum ada membangun masjid sedikit pun. Dan di situ belum ada tempat pengajaran, tempat beribadah. Dan saat ada peperangan, mereka tidak ada tempat untuk tawanan yang ditempatkan. Jadi Nabi membangun masjid tersebut untuk hal Tadi dijawab oleh kelompok 1, mengapa alasan Nabi membangun masjid waktu pertama kali hijrah ke Madinah? Siapa yang bisa menarik kesimpulan pelajaran kita hari ini? Silakan. kesimpulan pada kita hari ini adalah kita mengetahui apa strategi dakwah Nabi di Madinah, dan kita dapat mengetahui bahwa ternyata orang-orang yang begitu sangat lihai dan pandai dalam berbisnis, tapi mereka tidak menerapkan ajaran Islam dalam berbisnis tersebut. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berdagang dengan cara jujur dan tidak berbohong, dan tidak ada mengulangi timbangan atau menambah-nambahkan harga dan tidak sesuai dengan